The 100 Part 34 dibuka dengan Abby yang tengah melakukan pengobatan terhadap salah satu anak buah Dioza. Dioza lalu memerintahkan Vincent menyembunyikan alat yang Abby gunakan sebelum McCree dan kawanannya datang. Dioza menanyakan seberapa lama McCree akan bertahan hidup. Abby mengatakan bahwa tanpa diobati, McCree hanya akan bertahan hidup 1-2 minggu lagi. Dioza mengatakan bahwa ia hanya ingin menyembuhkan orang-orang yang ia percaya sebelum ia beralih ke anak buahnya yang lain. Abby bingung dan Vincent meyakinkan Abby bahwa membunuh orang dan membiarkan orang mati adalah dua hal yang berbeda. Dioza lalu meminta Vincent kembali mengambil mesin. Beralih ke Murphy dan Emory yang tengah berdiskusi bersama Echo dan Raven yang membicarakan kesembuhan para penambang itu, padahal perang sudah di depan mata. Raven lalu menjelaskan informasi yang ia dapat dari Shaw bahwa tempat itu adalah tempat di mana perang saudara akan terjadi karena pengikut McCree tidak mau tunduk kepada Dioza dan McCree dulunya adalah seorang pemimpin. Saat mereka semua mendiskusikan itu, mendadak Murphy bangun dan menghampiri seorang yang tengah terbatuk-batuk di ranjang paling ujung. Emory menyadari dari tato orang itu bahwa orang itu adalah pengikut McCree. Setelah Murphy berbicara dengan orang itu bangkit dan memukuli penjaga di dekat pintu yang merupakan orangnya Dioza. Murphy kembali ke timnya dan berkata bahwa ia setuju dengan Raven. Di ruang tahanan, Bellamy membawa Maddie untuk bertemu dengan Griff dan menjelaskan bahwa mereka bertemu untuk berpisah. Griff lalu menanyakan apa yang terjadi. Bellamy mengatakan bahwa ia memberikan ganggang Monty kepada Octavia karena Indra sebagai kepala pasukan perang sudah setuju dengan kesepakatan Dioza, dan begitu juga Octavia jika ia bangun. Beralih ke kamar di mana Octavia dirawat oleh Nila dan Jackson. Nila lalu menanyakan kepada Bellamy karena terakhir Octavia bersama Bellamy. Bellamy hanya mengatakan bahwa ia makan cookies persediaan yang juga ia makan bersama Octavia. Indra lalu menghentikan Nila dan mengingatkannya bahwa Octavia adalah adik Bellamy. Jackson menjelaskan bahwa mereka harus mempersiapkan pergantian kekuasaan. Indra keluar untuk mengabarkan Winegrove dan ia ingin apapun kabar dari Octavia, ia meminta menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar itu. Indra lalu meminta anak buahnya mengumpulkan seluruh pasukan dan delegasi. Di arena, Indra mengabarkan kondisi Octavia dan mengatakan bahwa ia akan memimpin pengganti Octavia. Indra mengerti Octavia tetap ingin menjalankan keinginan Octavia untuk hidup di Cielo Valley, namun ia tidak ingin berperang untuk mendapatkan itu, karena ia akan mencari cara lain. Mendadak, Miller datang dan mengatakan bahwa Octavia memberikan kepemimpinannya kepada Miller. Perdebatan pun terjadi hingga Miller mengatakan bahwa mereka harus tetap mengikuti Octavia untuk melanjutkan perang yang sudah direncanakan. Mereka membutuhkan komandan sejati untuk menghentikan perang itu. Sayangnya, saat Bellamy izin kepada Griff menolak usulan itu karena ia khawatir dengan Maddie yang masih bocil. Namun Bellamy akan tetap melakukan itu dan bergegas meninggalkan Griff. Adegan beralih ke lembah di mana Murphy menghampiri McCree yang terlihat memburu kondisinya. Murphy mengatakan bahwa seharusnya McCree mendapatkan perawatan. Sayangnya Murphy terlambat menyadari bahwa McCree tidak diberitahu tentang perawatan yang Abby lakukan karena Dioza ingin ia mati. McCree pun emosi dan meminta Murphy untuk menjelaskannya. Murphy mengatakan bahwa Abby telah menemukan obat dengan sebuah mesin dan ia menebak Dioza telah memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. McCree mengatakan bahwa jika apa yang Murphy katakan adalah benar, maka Murphy harus segera membawa teman-temannya kabur sebelum terjadi pertumpahan darah. Karena jika hal yang Murphy sampaikan tidak benar, McCree yang akan menumpahkan darah Murphy. Murphy kembali masuk ke mes dan mengabarkan kepada timnya bahwa ia baru saja memberitahu McCree mengenai obatnya. Ia menjelaskan bahwa hal buruk akan segera terjadi.
Echo mengatakan bahwa ia akan memperingatkan Diyoza agar menyiapkan pasukannya dan berpesan kepada yang lain untuk segera melepaskan belenggu mereka termasuk Shao saat pertarungan dimulai. Raven lalu menghampiri Shao dan mengajaknya kabur. Akhirnya Shao pun ikut dengan rencana Raven. Di sisi lain, Indra menghampiri Gaia yang tengah berdoa bersama dua orang lainnya. Indra meminta Gaia membangkitkan Medi menjadi komandan agar bisa menyatukan One Crew dan menghentikan perang. Namun itu semua adalah pilihan Medi. Setelahnya, Bellamy membawa Medi masuk menemui Gaia. Gaia lalu menjelaskan bahwa mereka semua membutuhkan Medi untuk menghentikan perang. Awalnya Medi menolak karena Griff tidak akan pernah setuju dengan hal itu, namun demi menyelamatkan Griff, ia mau melakukan hal itu. Beralih ke Indra yang menghampiri Octavia di kamar. Jackson mengabarkan bahwa dialisisnya berhasil dan keadaan Octavia kembali stabil. Octavia lalu mengatakan kepada Indra bahwa Bellamy yang meracuninya. Jackson lalu meminta Indra untuk menangkap Bellamy, namun Indra mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Indra lalu membunuh penjaga yang ada di sana dan membius Jackson. Adegan berlanjut ke Echo yang menemui Diyoza di Gagarin. Di sana Echo menjelaskan bahwa McCree telah mengetahui tentang obat yang Abby temukan. Diyoza lalu mengambil laser comnya dan mengatakan kode biru kepada semua anak buahnya. Saat semua penjaga di mes pergi, Raven dan tim langsung bergerak untuk melepas belenggu kejut. Maksud dari kode biru di mana McCree akan pergi menemui Abby, jadi mereka harus sampai di sana lebih dulu. Ia lalu memerintahkan seorang anak buahnya untuk menandai para pembelot di gereja. Diyoza juga mengatakan bahwa setelah berhasil mengamankan Abby, mereka akan menjemput Shao. Singkatnya, Echo kembali ke timnya sementara kawanan Diyoza tengah berhadapan dengan kawanan McCree. Terlihat Murphy sebagai provokator mendekat lalu melemparkan sebuah batu ke kerumunan itu, membuat pertarungan pun akhirnya dimulai. Kelompok penambang itu saling menyerang temannya sementara Murphy kembali menemui timnya dan mengajak mereka semua untuk pergi. Sayangnya tepat sebelum mereka pergi, Ken datang dan mengabarkan bahwa semua pembelot telah diamankan ke Gagarin. Ken membutuhkan bantuan mereka untuk menyelamatkan Abby dan Diyoza karena Griff dan Bellamy telah membuat kesepakatan dengan Diyoza untuk berbagi lembah. Shao akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Ken, namun Echo meminta Raven membujuk Shao pada rencana semula karena Octavia tidak akan pernah menyerah. Di luar, Diyoza membawa dua orang anak buahnya untuk menyelamatkan Abby. Saat mereka berhasil menemukan Abby, McCree datang dan menembak dua penjaga itu. Abby akhirnya melindungi Diyoza karena tahu McCree tidak akan membunuhnya. Meskipun Diyoza akhirnya harus bertarung dengan kawanan McCree yang sempat tertembak demi menyelamatkan dokternya. McCree akhirnya berhasil melumpuhkan Diyoza dan Diyoza berusaha meraih pecahan kaca yang ada di dekatnya. Diyoza mengatakan bahwa jika McCree membunuhnya, maka ia membunuh anaknya yang masih belum lahir. Diyoza lalu menggores leher McCree dengan pecahan kaca yang ia pegang. Setelah berhasil melumpuhkan McCree, Ken dan Murphy datang menembak seorang penambang lain yang berniat menembak Diyoza. Diyoza mengabarkan bahwa Abby dibawa oleh kawanan McCree, namun ia baik-baik saja. Mereka lalu segera membawa Diyoza pergi dari sana. Di sisi lain, Indra tengah menjelaskan kesepakatan Diyoza mengenai penyerahan One Crew. Octavia mengatakan bahwa Indra bukan hanya seorang pengkhianat melainkan juga pengecut. Trompet berbunyi membuat Octavia sadar bahwa Indra menggunakan Medi sebagai komandan untuk menggantikannya. Griff menjelaskan bahwa itu adalah ide Indra dan Bellamy yang sudah telah meracuni Octavia untuk menggantikannya dengan Medi. Nila lalu berniat pergi dari sana, namun Griff menjelaskan bahwa meskipun Nila sangat loyal kepada Octavia, namun keduanya sama-sama ingin menghentikan kebangkitan komandan baru. Nila akhirnya melumpuhkan penjaga yang telah ia panggil dan melepaskan Griff. Di luar, Nila dan Griff melihat kerumunan orang yang berkumpul yang hendak menyaksikan kebangkitan komandan baru. Nila mengatakan bahwa kerumunan itu terlalu ramai dan terlalu beresiko jika mereka menghentikan upacara itu. Namun Nila mendadak sadar bahwa Griff tidak lagi ada di sana.
Di tempat lain, Gaia tengah melakukan prosesi kebangkitan Maddie dan siap untuk menanamkan api di leher Maddie. Sementara Griff mendobrak pintu kamar Octavia dan menodongkan pistolnya ke arah Octavia. Octavia mengatakan bahwa jika Griff menembaknya, maka orang-orangnya juga akan mengincar Maddie dan keduanya akan sama-sama kalah. Octavia mengatakan bahwa mereka berdua bisa sama-sama menang. Adegan beralih ke Maddie yang masih kehilangan kesadaran setelah apinya masuk ke tubuhnya. Setelah Gaia dan Bellamy mengangkat Maddie ke ranjang, Griff dan Octavia bersama beberapa penjaga datang menghentikan itu. Tanpa basa-basi, Griff mendekat dan menampar Bellamy. Griff berniat mengeluarkan api itu dari tubuh Maddie, namun Gaia memperingatkannya bahwa api itu telah menyatu dengan pikiran Maddie. Jadi jika Griff mengambil api itu sebelum Maddie sadar, bisa jadi Griff akan kehilangan Maddie untuk selamanya. Griff akhirnya tidak mau mengeluarkan api itu, membuat Octavia lalu memerintahkan penjaganya untuk membawa Maddie ke Rover. Octavia juga mengamankan Bellamy karena telah berkhianat. Kembali ke lembah di mana Maddie berpidato di depan anak buahnya bahwa Diyoza berhasil selamat bersama para pembelot termasuk pilotnya. Namun mereka berhasil mendapatkan dokternya dan mereka akan segera sembuh. Setelah mereka sembuh, mereka akan menemukan Shaw dan membunuh semua orang yang berniat merebut tanah mereka. Semuanya pun bersorak kecuali Robert, membuat Maddie menanyakan keadaan Robert. Maddie pun membunuhnya. Di belakang Robert terlihat Vincent, pasien Abby yang pertama. Adegan beralih ke Griff dan Jerome yang membawa Maddie ke Rover. Di sana Maddie akhirnya bangun dan mendadak Jerome malah menodongkan senapannya ke arah Griff dan Maddie. Maddie mendadak berhasil menghentikan Jerome, bahkan berhasil membuat Jerome percaya dengan kepemimpinan Maddie. Jerome menodongkan senapannya dan bersimpuh di hadapan Maddie sambil menyebut Maddie sebagai Heda. Namun, Griff menembak Jerome, membuat Maddie bertanya apa yang Griff lakukan. Griff melakukan itu agar tidak ada orang yang menahannya untuk pergi. Maddie menjelaskan bahwa jika mereka pergi, maka Octavia akan menang sementara Gaia, Indra, dan Bellamy akan mati. Di sisi lain, Gaia, Indra, dan Bellamy sudah siap untuk dieksekusi. Octavia datang dan mengatakan bahwa komandan baru itu hanya seorang anak kecil yang tidak mengenal garis keturunan, bahkan sekarang telah pergi seperti seorang pengecut, layaknya musuhan kru yang lain. Octavia mengatakan akan mengurus mereka, namun setelah ia memenangkan perang yang sudah ada di depan mata. Setelah pintu tertutup, Octavia menangis di kursinya. Di tengah jalan, setelah memastikan Maddie tidur nyenyak, Griff menghentikan rovernya dan berniat melepaskan api dari leher Maddie. Sayangnya Maddie terbangun dan malah keluar berniat kembali ke polis. Terjadi pertikaian antara keduanya karena Maddie ingin menyelamatkan semua orang di polis dari pertempuran. Griff mengatakan rencananya bahwa ia ingin memberitahuan Diyoza mengenai lumpuhnya pengintai langit mereka dan memberitahu kedatangan Octavia bersama One Crew. Saat membuka rover dan hendak memasukkan Maddie, Griff melihat sekotak telur cacing. Mereka lalu membuang semua telur cacing itu sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu di ruang medis, Abby, Maddie bersama anak buahnya tengah menggeledah ruangan mencari obat. Maddie menemukan buku catatan Diyoza sebelum meminta Abby mengobatinya agar ia bisa memberikan pil yang Abby butuhkan juga. Seorang penambang yang mengajak Abby lalu diperintahkan Maddie untuk pergi mencari Diyoza dan penjaga lain untuk menjaga pintunya. Maddie lalu menjelaskan mengenai kehamilan Diyoza yang merupakan hasil hubungannya sebelum ia mencekik Abby dan menunjukkan pil yang Abby butuhkan. Abby mulai mengejang dan tidak bisa melihat dengan jelas saat melihat Maddie keluar dari sana. Adegan beralih saat Octavia menghampiri Indra. Di sana Octavia mengatakan bahwa hari yang paling membahagiakan baginya adalah saat Indra meminta Octavia menjadi orang keduanya. Namun sekarang Indra mengkhianatinya. Indra mengkhianati Octavia untuk melakukan apa yang terbaik untuk kaumnya, bukan untuk dirinya sendiri. Tidak mau berlama-lama berdebat, Indra menanyakan apa yang maksud kedatangan Octavia dan ia kemudian menyadari bahwa kedatangannya
tidak mau menyerah apalagi memberikan tahtanya kepada komandan yang lebih berhak. Kini Octavia menggunakan rasa takut untuk membuat One Crew mengikuti keinginan Octavia. Indra menjawab, tidak ada opsi lain untuk Octavia dan memang jika Gaia dan Bellamy akan berada di dalam arena, maka ia pastikan ia tidak akan kehilangan Gaia karena ia akan membiarkan Gaia mengambil nyawanya setelah ia menghabisi Bellamy. Di medis, Abby mulai mengejang dan muntah. Ia lalu memanggil Vincent dengan menarik pelatuk yang bisa menyentrum Vincent. Abby lalu menulis di sari kertas dan menyimpan kertas itu. Tak lama Vincent masuk dan mengatakan bahwa ia ada janji dengan Abby untuk mengecek kondisinya setiap 2 jam sekali. Akhirnya Vincent pun diizinkan masuk. Abby mengecek kondisi Vincent sambil menjelaskan bahwa pilnya diambil Macri dan tubuhnya tidak bisa menangani hal itu, karena ia bisa saja mati. Setelah Abby lalu menyerahkan kertas yang berisi obat yang ia butuhkan kepada Vincent. Beralih ke Hydra Farm, di mana Octavia menghampiri Monty dan memintanya menyampaikan pesan Octavia kepada Bellamy yang dapat membantu Bellamy saat melawan Indra di arena. Sayangnya Monty menolak hal itu dan meminta Octavia menyampaikannya sendiri. Monty lalu menunjukkan perkembangan Hydra Farm-nya setelah memanfaatkan ganggang untuk membantu sayuran itu kembali tumbuh. Monty bahkan berhasil menumbuhkan sebuah bunga apel yang sudah bertahun-tahun tidak berbunga. Monty meyakinkan Octavia bahwa yang mereka butuhkan hanya waktu dan mereka tidak lagi membutuhkan lembah itu, serta tidak perlu mengorbankan Bellamy. Octavia memetik bunga itu dan mengatakan bahwa mereka akan segera meninggalkan tempat itu. Harper yang rupanya sudah bangun dari tidurnya lalu menghampiri mereka. Sebelum pergi, Octavia berkata bahwa para petani tidak bisa menyelamatkan dunia, melainkan petarunglah yang bisa melakukannya. Di rover, Griff terpaksa menghentikan rovernya lagi karena Maddie berteriak dalam tidurnya. Rupanya Maddie mendapat kilas balik saat BK Prameda dibakar hidup-hidup. Griff mengatakan bahwa ia bisa menghentikan itu jika ia mengeluarkan apinya, namun Maddie menolak Griff. Singkatnya, Octavia akhirnya menghampiri Bellamy sendiri. Ia membuka percakapannya dengan mengingatkan Bellamy mengenai masa kecil mereka di mana Bellamy selalu melakukan apapun demi melindungi Octavia. Octavia menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan nyawa Bellamy dan ia lalu menjelaskan kelemahan Indra. Sayangnya Bellamy mengatakan bahwa ia tidak akan bertarung dalam arena itu. Dan hanya ada 2 pilihan untuk Octavia, yaitu membatalkan pertarungan untuk menyerah demi lembah, atau melihat Bellamy mati hari itu juga. Sebelum pergi, Octavia mengatakan bahwa meskipun Bellamy berusaha menyelamatkannya, Bellamy tidak akan bisa menyelamatkan orang yang telah mati. Griff membangunkan Maddie dan mengajaknya untuk menemui Diyoza dan menghentikan perang. Sebelum pergi, Griff menjelaskan alasannya tidak suka Maddie ditanami api karena semua komandan mati dengan cara yang buruk, dan Griff tidak mau itu terjadi kepadanya. Mereka lalu bergegas menuju camp Diyoza. Adegan kembali ke Vincent yang menemui Abby di medis dan membawakan pesanan Abby. Sayangnya kedua penjaga mengetahui mereka hingga akhirnya Vincent terpaksa menggigit kedua penjaga itu dan meminta Abby untuk segera meminum pilnya. Kembali ke bunker di mana Gaia dan Indra tengah bersiap sebelum bertarung. Indra menjelaskan rencananya mengenai menghabisi Bellamy dan membiarkan Gaia menjadi yang terakhir. Namun saat Bellamy datang, ia berencana untuk tidak bertarung dan membiarkan Octavia membunuhnya sendiri jika dia bisa. Sayangnya Indra tidak setuju dengan usul Bellamy dan berjanji bahwa ia akan segera membunuh Bellamy setelah pertarungan dimulai. Ketiganya pun menuju arena dan mulai bertarung setelah Octavia membukanya. Gaia langsung menyerang Indra sementara Bellamy hanya diam. Saat Indra berhasil melumpuhkan Gaia, orang-orang memperingatkan Bellamy, membuat Bellamy langsung mengambil senjatanya dan bertarung melayani Indra. Indra berhasil melumpuhkan Bellamy dan Gaia. Ia langsung bangun mengambil tombak di tangannya. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah Octavia. Sayangnya Bellamy menahan Gaia membuat tombaknya meleset. Octavia lalu mengingatkan bahwa aturannya adalah jadi yang terakhir dan melemparkan kembali tombaknya ke arena.
Saat ketiganya hendak kembali bertarung, Monty datang dan menghentikannya. Monty menunjukkan buah apel yang berhasil ia kembangkan di Hydra Farm dan mengatakan bahwa One Crew tidak harus berperang, karena mereka punya pilihan untuk tetap hidup memanfaatkan Hydra Farm. Monty juga mengatakan bahwa Octavia sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Hal itu akhirnya membuat One Crew semakin menentang Octavia yang memaksa mereka berperang. Padahal ia mengetahui kalau mereka masih bisa tetap hidup tanpa merebutkan lembah. Setelah semua orang di atas masuk ke arena dan menyorongkan untuk tidak lagi mengikuti Octavia, akhirnya Octavia pun mundur. Monty lalu menyadari bahwa Octavia tidak lagi duduk di kursinya. Rupanya Octavia masuk ke Hydra Farm. Di sana ia melihat banyak bunga apel yang sudah tumbuh. Monty, Harper, Bellamy, Indra, dan Gaia panik mencari Octavia. Saat tengah berdiskusi, alarm kebakaran berbunyi dan Monty langsung mengkhawatirkan Hydra Farm-nya. Benar saja, rupanya Octavia yang telah membakar Hydra Farm yang telah Monty kembangkan lagi. Mereka mendapati Octavia ada di sana dan Octavia menjelaskan bahwa mereka mempunyai pilihan, yaitu tetap di sana dan mati atau ikut berperang bersamanya untuk hidup. Octavia memang egois. Di hutan, Griff dan Maddie tengah berjalan menuju Camp Diyoza. Maddie heran kenapa Griff memilih rute yang panjang dan Griff menjawab bahwa ia ingin datang dari belakang. Maddie lalu menanyakan jika Diyoza tahu mereka datang. Diyoza akan mengetahui bahwa kamera pengintainya tidak berfungsi dan seharusnya mereka membawa keuntungan lain yang bisa melindungi mereka sama seperti yang Bellamy lakukan saat menyelamatkan Griff. Maddie juga mengatakan bahwa sekarang Bellamy mungkin sudah mati. Mendadak mereka mendengar suara tembakan yang seketika menghentikan perjalanan mereka. Rupanya Maddie tengah menembaki para pembelot bersama beberapa anak buahnya. Maddie berniat menolong mereka, namun Griff menahannya karena terlalu berbahaya. Maddie mengingatkan bahwa ibu Griff juga seorang pembelot. Setelahnya, Maddie memerintahkan seorang anak buahnya untuk mengubur mayat-mayat itu sementara ia dan yang lain meninggalkannya. Setelah memasukkan semua mayat-mayat itu ke lubang, Griff menodongkan pistolnya dan menanyakan beberapa hal ke penambang itu. Pria itu memberikan informasi bahwa Diyoza tidak lagi bertahta dan Maddie lah yang sekarang memerintah. Pria itu juga mengatakan bahwa dokter mereka baik-baik saja di stasiun bahan bakar dan ia bisa membawa Griff ke sana. Maddie lalu menggorok leher pria itu karena suara tembakan akan terdengar oleh kawanan penambang lain. Singkat cerita, Griff dan Maddie berhasil sampai di ruang kerja Abby. Mereka mendapati Abby yang sudah tidak sadarkan diri karena overdosis. Maddie menemukan botol obatnya dan Griff seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kembali ke polis di mana semua orang tengah berkumpul di luar. Octavia mengambil ransel persediaannya dan pergi lebih dulu. Miller lalu berbicara di depan semua orang bahwa mereka semua punya persediaan untuk 6 hari ke depan. Dan itu cukup hingga mereka sampai ke lembah. Miller lalu memerintahkan semua orang untuk bergerak maju. Indra mengatakan kepada Gaia bahwa ia dan kawanannya akan pergi setelah Gaia. Gaia akhirnya pergi diikuti oleh kawanannya termasuk Indra dan Bellamy. Semua orang di polis terlihat mulai bergerak untuk berperang merebut lembah. Bellamy menghampiri Monty dan Harper untuk memberikan ransel persediaan mereka. Monty terlihat masih meratapi Hydra Farm-nya yang habis terbakar karena Octavia. Ia masih menyimpan ganggangnya hingga akhirnya ia bersedia ikut setelah Bellamy mengatakan bahwa keluarga mereka sudah menunggu mereka. Dipimpin Octavia yang egois, kawanan One Crew itu pun berbaris dan berjalan bersama menuju lembah. Dan film pun bersambung.